Selamat siang untuk kita semua. Yang pertama, saya salah satu fans berat dengan Bung Rocky Gerung. Pertama, saya pernah begitu mencintai seorang presiden karena mungkin terbawa perasaan. Tetapi ketika kemudian mendalami begitu banyak pembicaraan dan kritis dari Bung Rocky, saya kemudian beralih dan mulai mencoba berpikir kritis tentang semua apa yang dilakukan oleh pemerintahan, baik dalam hal pemanfaatan emosi publik dan mematikan nalar rasional publik. Bung Rocky Gerung pernah ingin menjadi presiden, tetapi presiden akal sehat. Dan semua dari tadi ini ketika kita banyak permintaan untuk membongkar negara ini, seperti mungkin Allah dulu merobohkan muka bumi ini dengan air bah, tetapi banyak permintaan supaya dari Bung Edu tadi meminta supaya Flores itu bisa dibangun dengan aksi pemberontakan, dan barangkali itu bertentangan dengan problem sekarang ketika nalar publik itu telah mati. Praktik kejahatan dewasa ini itu saya rasa sudah dianggap seperti hal biasa. Misal saja, korupsi dianggap biasa mungkin karena proses penyelesaiannya dianggap terlalu mudah. Antara apa yang saya dapatkan dengan apa yang kemudian menjadi sanksi dari tindakan kejahatan itu berbanding jauh. Saya masih mendapatkan lebih banyak hal positif. Kemudian praktik money politik, kejahatan-kejahatan seperti itu bahkan sampai pada level pemerintahan kecil seperti pemerintahan desa, dan masyarakat menganggap hal itu biasa. Pada titik itu ada dua hal yang kemudian saya dapatkan. Yang pertama, bisa saja karena tendensi totaliter kekuasaan, tapi yang kedua adalah matinya nalar kritis publik tentang biasanya suatu kejahatan oleh publik. Hannah Arendt pernah ungkapkan itu dalam Ahimman in Jerusalem, A Report on Banality of Evil, yang familiar disebut banalitas kejahatan. Ketika kejahatan itu dianggap seperti hal yang biasa, kejahatannya sebenarnya luar biasa, tetapi publik yang nalar kritisnya hilang dan cara berpikir dangkal, kemudian melihat suatu kejahatan itu dianggap seperti hal biasa. Dan pertanyaan saya terhadap situasi ini, yang pertama, apakah kita membongkar negara ini, menghancurkan negara ini seperti dulu ketika muka bumi ini diguyuri air bah dan menghidupkan makhluk hidup baru, manusia baru, tetapi di tengah situasi publik kita nalar kritisnya telah mati? Apakah kita berani menghancurkan negara ini, menghancurkan totaliter kekuasaan, tetapi nalar kritisnya mati? Sehingga pertanyaan saya kepada Bung Rocky Gerung khususnya, sebagai seorang yang ingin menjadi presiden akal sehat, kira-kira bagaimana langkah itu kemudian sampai pada masyarakat yang ketika pemilu kemarin ditanya, kenapa kamu pilih Prabowo? Tidak tahu lagi, pokoknya pilih saja. Kira-kira bagaimana seorang presiden akal sehat bisa menghidupkan nalar publik yang telah mati ini sampai pada titik akar rumput? Demikian, terima kasih. Silakan berikutnya Mira. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Evan Mira. Maaf Bapak, saya pakai baja, saya rada gugup soalnya. Seperti yang kita semua tahu bahwa dasar ontologi dari negeri kita ini adalah kemajemukan. Untuk itu diperlukan persatuan. Tetapi kata Bapak tadi oleh raja kita yang terhormat itu, katanya demi kemajuan tidak boleh ada demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Katanya Bapak kita harus ribut. Tapi kata mereka jangan ribut. Kita hanya perlu diam. Kita hanya perlu manut saja. Bukankah demokrasi itu adalah keributan?
kita harus ribut, ya kan Pak? Kata Bapak juga tadi diprediksikan bahwa di masa depan kita akan menjadi robot yang patuh dan efisien. Apakah keributan yang positif tentunya masih relevan? Kebetulan juga saya mahasiswi program studi Desain Komunikasi Visual IFTK Ledlero. Menurut Bapak dan Kak Edu, bagaimana relevansi antara kesenian dan politik sebagai suatu metode pergerakan? Apakah keributan yang positif dapat diwujudkan melalui kampanye desain yang meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu penting dan mendorong aksi kolektif, seperti contoh kampanye gemoy ala Bapak Prabowo kemarin. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mira. Dua mahasiswa ini dari mahasiswa Fenan, 72% masyarakat kita tadi ya kalau sampai kelas 7 ya, berarti uneducated. Mungkinkah bisa membangkitkan nalar kritis dari 72% masyarakat yang uneducated ini? Itu poin utamanya. Kemudian apakah, karena kami di sini ada prodi desain, apakah seni desain itu bisa menjadi piranti, menjadi instrumen untuk menyatakan pemberontakan, untuk menyatakan keributan, sehingga demokrasi yang kita idealkan itu bisa tercapai? Silakan tanggapi. Apa fungsi dari desain visual sebetulnya? Kan dia ekspresi dari desain virtual di kepala kita lalu jadi desain visual. Apakah seni bisa jadi instrumen atau bahkan instalasi untuk perubahan? Anda tentu yang belajar desain visual tahu orang yang namanya Marcel Duchamp, tahu kan? Yang menggambar toilet, tahu ide itu kan? Kan seluruh di dalam filsafat seni namanya dadaism, betul nggak? Dadaisme, dadaism. Dada artinya olok-olok tuh, dada. Jadi satu waktu Marcel Duchamp ini dia lihat toilet jongkok ya mungkin di Informa apa di toko bangunan di sini. Dia bawa pulang itu, dia ubah jadi barang seni yang menimbulkan tadi kejijikan, menimbulkan protes. Karena biasanya barang seni itu adalah porselen. Tapi bagi Marcel Duchamp, prinsipnya adalah politis. Kesenian itu tidak boleh hanya dinikmati oleh mata, tapi juga oleh otak. Karena itu dia ubah bahwa sesuatu yang menjijikkan sebetulnya dalam tafsir teologi liberasi misalnya, justru itu yang membangkitkan harapan bahwa kita pada akhirnya harus bergaul dengan kejijikan, apalagi kejijikan politik. Kan poinnya begitu selalu kan. Jadi sebetulnya seni selalu mengucapkan sesuatu yang ya mungkin dalam pengertian Nicolas Berdyaev tadi, subjektivisme kita harus bekerja untuk menghasilkan perubahan. Kata Berdyaev, cinta itu hanya disebut cinta kalau Anda yakini sepenuhnya dan Anda tidak perlu ikuti definisi cinta orang lain dan yang ada di ensiklopedia. Jadi subjektivitas itu adalah energi untuk menghasilkan perubahan. Subjektivitas itu tiba di dalam karya seni itu. Kita bisa perluas pengertian itu bahwa Indonesia terlalu estetik dengan prinsip persatuan itu. Kita mesti dekonstruksi estetika itu. Bahwa hidup yang bermutu adalah kalau ada kedamaian, penghargaan pada manusia. Saya tadi malam tidurnya sangat pulas, berdamai dengan semua problem karena dapat setengah botol moke-moke.
Itulah yang saya sebut sebagai fasilitas. Sekarang misalnya Anda yang belajar desain visual, coba Anda desainkan secara visual Indonesia pasca Ledaredo Talk, negara federal, ada kenikmatan antar manusia, ada keinginan untuk bercakap-cakap dengan mereka yang berbeda. Kan itu secara visual bisa Anda gambarkan. Secara visual dengan bagus digambarkan tadi dalam seni instalasi oleh teman yang mensatirkan bendera itu. Itu semua upaya untuk menggugah kemampuan kita untuk berpikir melampaui official grammar of Mukidis politics. Kita nggak bisa bicara dengan si Mukidi hal-hal begini, karena dia tidak terangsang untuk bicara tentang hal yang sifatnya visioner. Apa visi Jokowi terakhir? IKN. Itu benda mati, tidak menghidupkan apa-apa di situ. Tidak ada imajinasi di situ. Coba kita uji misalnya, IKN itu sesuatu yang akan jadi legacy dia tuh. Kalau kita tanya, ide itu hanya digerakkan oleh dua energi fantasizing dan energi imagination. Apa yang ada di depan saya hasil oleh dua kemungkinan. Fantasi saya tentang masa lalu yang saya nikmati hari ini, atau imajinasi saya tentang masa depan yang saya datangkan hari ini. Kan itu pertemuan dua perspektif itu yang kita sebut karya. Anda belajar seni juga dengan energi itu. Fantasizing, fantasi artinya sesuatu yang pernah saya alami di masa lalu saya nikmati kembali hari ini. Imajinasi artinya sesuatu yang belum ada sebagai peristiwa saya datangkan untuk saya nikmati hari ini. Kalau Anda bilang misalnya ciuman pertama adalah sangat membekas di bibirku, the question is it a thing of fantasizing or a kind of imagination? Kalau saya pernah berciuman, saya akan bilang ciuman pertama adalah fantasi saya. Tapi kalau saya tidak pernah berciuman, saya juga bisa membayangkan saya sedang berciuman dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kan itu dasarnya. Demikian juga dengan ide Indonesia yang oleh dengan cara yang bagus dirumuskan oleh Benedict Anderson. The Imagine Society, the Imagination. Sesuatu yang kita bayangkan, bukan sesuatu yang udah kita hidupin sekarang. Kalau saya tanya mana bangsa Indonesia itu? Ini bukan, kata Jokowi, ini bangsa Indonesia. Bangsa yang dibangsatkan oleh beliau itu. Bangsa yang sedang menjadi. Bangsa itu selalu dalam kondisi in the making, ongoing. Dan itu hak kita untuk isi. Tadi berantakin aja, kan kita bisa bangun ulang. Tadi ada masalah tadi, kesetaraan kita tidak mungkin demokrasi karena pendapatan kita di bawah 6.000 US dollar per kapita, mestinya kelas menengah hidup. Loh, di awal kemerdekaan itu ide kita, fantasi kita tentang kemerdekaan, kebebasan itu adalah 2 tahun 3 tahun pertama ketika kita merdeka, dengan partai yang ditumbuhkan secara cepat-cepat oleh Muhammad Hatta melalui undang-undang nomor X, karena dia nggak tahu nomor berapa undang-undangnya, kasih nomor X, yaitu dirikan partai politik, hidupkan kemajemukan, bikin pertengkaran akademis. Pemilu 55 itu pemilu yang paling damai, paling keren, karena di situ yang bekerja adalah the force of the better argument, bukan force of the sentiment. Sekarang politik itu sentimen semua isinya kan. Nggak ada semacam percakapan yang basisnya argumentatif itu. Jadi sebetulnya itu yang saya maksudkan, bahwa ini Ledaredo ini kelebihan IQ, surplus IQ. Metodologinya lengkap, dari desain visual untuk memvisualkan negara baru, dari fondasi filosofi untuk membongkar fondasi-fondasi kuno di dalam politik. Kita punya semua peralatan metodologis itu. Karena itu saya ingin jadikan, biarkan IKN itu jadi ibu kota negara, tapi mau mere jadi ibu kota pikiran.
Oke, soal pertanyaan probabilitas dekonstruksi terhadap bangsa ini, saya mencoba menariknya ke psikoanalisis itu dari Freud, lalu dilanjutkan oleh ada Freud, ada Sartre di sana sebagai seorang eksistensialis, ada Kierkegaard. Sartre bilang bahwa perubahan itu hanya akan terjadi jika kita keluar dari sikap yang disebut quietism. Quietism itu sikap diam dalam psikologi Freud, termasuk Kierkegaard. Seorang individu hanya akan berkembang ketika dia I choose, memutuskan, saya memutuskan. Di situ sikapnya. Jadi pesimisme itu dibutuhkan. Dia adalah semacam energi untuk kita, oke, saya pesimis terhadap suatu kondisi, tapi dia adalah energi untuk memacu saya, lalu saya putuskan I choose myself. Itu dalam psikologi individunya di situ. Lalu saya mencoba sedikit bergeser ke masa Frankfurt, yaitu Herbert Marcuse, soal kondisi kebangsaan kita sekarang. Bahwa oke, sekarang semua orang diem, publik diem, aktivis diem, LSM diem, akademisi semua diem. Lalu tiba-tiba muncul era Herbert Marcuse yang dia tulis dalam buku Eros and Civilization. Dia mencoba mengintip ada kelemahan dari kapitalisme pada waktu itu, bahwa yang dikenyangkan oleh kapitalisme itu adalah perut, productivity itu dalam jumlah besar. Tapi justru dalam keadaan kondisi kenyang inilah orang diem, orang terlena, semacam tidur di atas pondok sawah habis kenyang, lalu kita tidur diam di situ. Kita nggak sadar dengan kondisi ketidakadilan, kemiskinan dan segala macam. Menurut Herbert Marcuse, dalam kondisi seperti inilah kita lupa akan saudara-saudara lain yang yang tidak kenyang, yang lapar, yang merasakan ketidakadilan. Karena itu bagi Herbert Marcuse masih ada satu gerakan kesadaran, dan itu mesti mulai dari pikiran. Prancis sendiri itu, revolusi Prancis itu dimulai dari satire-satire itu. Prancis oleh seniman-seniman. Revolusi Prancis itu dimulai oleh seniman. Kawan-kawan Lelero desain grafis bisa memungkinkan itu. Jadi Indonesia misalnya gerakan 98, saya tidak mengatakan bahwa Iwan Fals itu punya legasi terhadap reformasi 98, tapi melalui lagu-lagunya itu nada-nadanya, kata-kata disusupi ke dalam otak aktivis pada waktu itu, dan dipakai lagu-lagunya itu sebagai semacam energi baru menyuntik mereka untuk mengatakan Soeharto harus ditebas habis. Dan ini yang menurut saya semacam apa ya, peran total dari semua orang. Untuk Lela-Lerau sendiri, saya bersepakat sama Rocky bahwa Lela-Lerau itu kalau bisa harus ya Pak Tidak, harus menjadi hiposentrum dari gempa perubahan terhadap Indonesia. Jadi terima kasih.